Baik. Dari Gus Pakar Indonesia, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan. Saya atau Gus Kengkong? Monggo Gus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih telah memberikan ruang untuk diskusi kepada kami. Di sini saya ingin membahas tentang kalam-kalamnya Al-Habib Al-Qutub Al-Ustadul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, bahwasanya di dalam suatu kitab ada teks yang menyatakan bahwasanya anallah. Di dalam manuskrip Masra'ur Rawi, di situ terdapat kalimat, saya bacakan mulai dari awal ya. Wa hukiya annahu qila lahu ala arba'a maaf wa hukiya annahu qila lahu wa huwa fi tilkal waridat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian Faqil Muqaddam menjawab faqala laisa li nafsun. Faqila lahu, dikatakan dari seseorang mengatakan kullu man 'alaiha fan. Kemudian Faqil Muqaddam menjawab faqala ma ana 'alaiha. Faqila lahu kullu syai'in halikun illa wajhah. Kemudian Faqil Muqaddam menjawab ana min nuri wajhi. Saya lanjutkan, wasami'a arabiyan yaqul hal Muhammad ibnu Ali huwa Allah. Faqala na'am ana Allah. Wa kharra magsiyan alaih wa qala ma li hajatun ila Muhammadin wa Muhammadih. Di situ kalimat-kalimat yang ada di manuskripnya Masra'ur Rawi. Nah, yang kita permasalahkan, ada kitab setelah Masra'ur Rawi yang mungkin sezaman tapi lebih muda, yaitu kitab Syarhul Ainiyah yang membahas tentang kalam-kalamnya Faqih Muqaddam. Nah, di dalam kitab itu ternyata hanya sampai pada perkataan Faqih Muqaddam di ana min nuri wajhi. Nah, kita bingung nih. Kenapa kok pembahasan tentang perkataan Faqih Muqaddam anallah tidak dicantumkan di dalam teks ini? Ada apa gerangan? Awal mulanya sih kita hanya membahas tentang sampai di min nuri wajhi. Ternyata setelah teman-teman menelisik sampai ke dalam manuskrip-manuskrip yang tua, ternyata ada kalimat yang membagongkan. Ada pengakuan Faqih Muqaddam, pengakuannya itu sebagai anallah. Nah, anallah di sini mungkin sebagian ulama membutuhkan takwil. Apa maksud dari Faqih Muqaddam ini? Apakah sekedar bercanda ataukah sekedar kepleset mungkin? Kan bisa ketika saya mengucapkan anallah. Maksud Anda apa, King Kong Halim? Apakah Anda mengatakan diri Anda itu Allah? Nah, saya menjawab, bukan begitu. Saya mengatakan anallah ini adalah maksudnya membahas perkataan Faqih Muqaddam. Nah, ketika sudah ditakwil, sudah dijelaskan, maka penjelasan saya ini beres. Kecuali ketika ada orang mengatakan anallah kemudian ditanyakan, mengapa Anda mengatakan seperti itu? Apakah Anda benar mengatakan anallah itu saya adalah Allah atau Tuhan? Ya. Nah, misalkan ada perkataan seperti itu, berarti takwilannya sudah jelas menyatakan bahwa dia adalah kafir. Itu pendapat dari sebagian ulama. Di situ yang ingin saya sampaikan di awalan. Monggo Ustadz Syarif atau Gus Aziz Jazuli bisa menambahkan dari permulaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Kiai atau saya? Gus Aziz. Ya. Di antara ulama yang mengatakan bahwa tua dulu, saya kan paling muda belakangan. Oh ya, boleh, Kiai.
Salah satu ulama Ini yang Gus Ajis menyatakan- tinggal 1 menit lagi, Gus Ajis. Tinggal Oke, 1 menit oke. lagi. Salah satu ulama yang menyatakan bahwa ketika seseorang menyatakan dirinya meskipun ala sabilil mizah, itu adalah Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i yang disampaikan di dalam kitab Al-Aziz Syarhul Wajiz. Maaf, waktu untuk kelompok 1 sudah habis dari 5 menit. Maaf ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan di sesi keduanya. Oke, terima kasih. Silakan pemaparan dari kelompok 2 yang akan diwakili oleh salah satu yaitu Ustadz Ibnu Khaldi atau Ustadz Hakim. Kepada beliaunya kami persilahkan. Siapa Bang Hakim? Saya atau jenengan? Sampean dulu. Oke, oke. Ya, dimulai ya 46. 2146. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada host yang sudah memberikan waktu untuk saya berbicara dalam terkait dengan apa yang kita janggali terhadap kalimat-kalimat yang disampaikan oleh seorang tokoh yang dianggap kontroversi yang bernama Muhammad ibn Ali Ba'alawi atau yang dikenal dengan Faqihil Muqaddam. Ibarat tersebut sebetulnya sudah dibacakan tadi dalam artian kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika dikatakan, diceritakan Faqihil Muqaddam fi tilkal ghaibah, di dalam keadaan ghaibahnya. Maka Faqihil Muqaddam ketika ditanyakan kullu nafsin dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun ila akhirih, sebagaimana disampaikan tadi. Ini secara zahir memang mengarah kepada riddah ataupun kufran. Mengarah kepada riddah ataupun kufran. Cuma sekarang yang menjadi problem, bagaimana kita menentukan sikap? Kaifa natasarraf ala ma waqa'a fi ibarati ba'dil awliya hala ghaibatihi mimma yuhimu kufran wa riddatan. Bagaimana kita bersikap terhadap apa yang tertuang dalam ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan sebagian aulia di dalam keadaan ghaibahnya, yang itu mengindikasikan ada kekafiran secara sharih di dalam lafadznya, atau ada riddah, murtad, keluar dari agama Islam. Maka di sini yang perlu kita ketahui, sebagaimana dikutip oleh Syekh Abi Bakar ibn Syatah ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin, i'lam anna al-lafdhah idza kana mustalahan ala qaumin fahuwa haqiqatun fi haqqihim wa majazun fi haqqi ghairihim. Artinya, ketika sebuah lafaz yang istilah menjadi sebuah istilah terhadap suatu kaum secara khusus, maka itu hakikat yang tidak diketahui oleh orang lain. Artinya, secara pandangan zahir oke lah, kita menghukumi kalimat tersebut adalah kalimat bentuk kekufuran. Hanya saja hal tersebut tidak bisa kita vonis bahwasanya Faqihil Muqaddam telah mengatakan atau telah kufur. Kenapa? Karena li'annahu fi hali ghaibatihi ghairu mukallafin bit takalif asy-syar'iyyah. Karena Faqihil Muqaddam di saat beliau halu ghaibah, maka di sini taklif hukum syariat itu terangkat darinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan halul ghaibah itu sendiri? Yang dimaksud halul ghaibah itu sendiri. Yang dimaksud halul ghaibah di sini dijelaskan lebih lanjut bahwasanya bahwasanya halul ghaibah itu qad yasdur, yang dimaksud halul ghaibah itu adalah idza staraqah fi bahri tauhid bihaitsu yaghibu an kulli ma siwahu. Itu namanya halul ghaibah.
artinya di situ itmahallah. Itmahallah itu kabur dirinya karena itmahallah dzatuhu fi dzatihi wa sifatuhu fi sifatihi. Itu seakan-akan menyatu karena sudah nyampe taraf atau derajat itu ghaibah. Padahal di situ tidak terjadi hulul dan ittihad. Jadi konsep yang paling pokok untuk menentukan apa yang terjadi terhadap perkataan ulama, perkataan para sufi yang mengandung istilah-istilah kekufuran, maka yang paling pokok sebagaimana disebutkan oleh Al-Isfarayaini, di situ dengan jelas beliau mengatakan bahwasanya sebentar. Oke, cukup waktu 5 menit yang diberikan telah habis. Usul Maaf. untuk on Oke, cam oke. ketika Oh, iya, bernarasi iya. ya. Siap, Ustadz Ibnu Khaldi bisa on cam. Oke, teman-teman. Mohon maaf, Biar tadi. kelihatan Oke, wajah. nggak apa-apa. Kalau ada data diusahakan untuk dipertunjukkan kepada kami yang nonton ya. Kalau ada data. Dan sesi selanjutnya berarti Iya, sekarang itu kan udah selesai. Berarti sesi selanjutnya adalah penajaman daripada masing-masing argumentasi. Nah, karena pihak pertama tadi sudah narasi lebih dulu dan sekarang lanjutnya itu bagian pihak pertama kembali. Nah, maka pihak pertama itu mempertajam atau mempertanyakan referensi yang dibawa oleh pihak kedua yang terakhir barusan bernarasi. Silakan lanjut moderator. Oke, siap. Sesi 2 akan kita berikan kepada kelompok pertama. Siapapun itu, bisa dimulai dari Yai Syarif, Kikong Halim, atau dari Gus Aziz, masing-masing 2 menit. 3 kan tadi 3. Oh, 3, maaf 3 menit. Saya lupa. Oke. Silakan monggo. Jadi Tafadhal. hukum riddah atau hukum murtad itu bisa disematkan bagi seseorang yang mukallaf. Orangnya ada, dia melakukan segala sesuatu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya dari apa yang disampaikan tadi ketika Fakih Muqaddam menyatakan Allah, menyatakan mali nafsun, mali hajatun ila Muhammad wa Muhammadi dan seterusnya. Itu di penyematan hukum riddah apakah bisa disematkan kepada Fakihil Muqaddam, sementara Fakih Muqaddam itu sendiri belum ditemukan akan ketokohannya, dilihat dari pengakuan atau kesaksian dari para ulama sezaman dengan Fakihil Muqaddam. Untuk berikutnya silakan Kiai Syarif. Itu dulu. Baik, apa yang tadi disampaikan oleh juru bicara tim 2 menarasikan terkait teks yang dibacakan oleh Gus Halim. Konteksnya adalah konteks ghaibah. Ada yang perlu kita sama-sama pahami. Di kitab yang satu, wa yuqalu lahu fil ghaibah, yakni di Syarhul Ainiyah. Sementara kalau nggak salah ini di Masra'ur Rawi fil waridat, dalam hal ketika ditanyakan kullu nafsin dha'iqatul maut, kemudian wa yuqalu lahu ma laisa li nafsun. Secara bahasa yang paham tanpa bermaksud merendahkan yang di bawah, ya izin kita mencoba untuk menerjemahkan sepemahaman saya. Jadi begini teman-teman, suatu ketika si Fakih Muqaddam atau namanya adalah Muhammad bin Ali, dalam kitab Syarhul Ainiyah dalam keadaan ghaibah itu bisa diistilahkan jadbah atau dalam tanda kutip di luar dari kesadaran manusia normal. Kalau untuk orang umum ya, kalau untuk orang umum berarti dalam kondisi tidak waras alias gila. Oke? Nah, ini ditanyakan kepada si Fakih Muqaddam,
segala sesuatu itu yang punya nyawa itu akan mengalami kematian. Lalu si Faqih Muqaddam mengatakan malaisa li nafsun, saya nggak punya nyawa. Kemudian ditanyakan lagi kullu man 'alaiha fan, setiap binatang yang berjalan di atas bumi akan rusak. Kemudian Faqih Muqaddam mengatakan saya tidak ada di bumi. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu adalah kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan rusak kecuali wajah Allah atau zatnya Allah. Lalu kemudian si Faqih Muqaddam menjawab, ana min nuri wajhi, saya bagian dari wajah Allah. Ya. Untuk Habis, 3 Kiai. poin Selesai, diskusi Kiai. sebelum ke anallah. Belum. Kiai, hah? Belum. Ini kan Kiai. Maaf. Kiai Per itu- orang kan 3 menit. Bukan per orang 3 Lah. menit. Jadi per tim. Nah di saya itu udah Gus Aji sama Kiai Wali itu sudah 3 menit. Oke ya Jadi sudah. per sip. tim bukan per Oke, orang. oke. Oke, terima kasih. Maaf Lanjut, terjadi lanjut. kesalahpahaman. Ya. Ini Oke. Jadi kesimpulannya diperjelas dulu. Dipertajam oleh TikTok ini, kesimpulannya diperjelas dulu. Oh baik, Tentu boleh tanggapannya. ya, Nah, boleh ya, boleh ya. Nah, Oke, berarti Ya, kita sebentar, kasih sebentar. waktu Yang kita tambahan dan sepakati nanti dulu. sekarang Artinya apa? Kejadian Ya, dan- diskusi itu benar. fil waridatkah atau fil ghaibah? Oke. Ini yang perlu kita sepakati dulu sebelum lari ke konteks. Gini, Karena sudah. ada 2 sumber Ustadz Ibnu Khaldi yang di Syarhul Ainiyah itu wa yuqalu lahu fil ghaibah. Sementara di Masra'ur Rawi fil waridat. Oke. lanjut, Boleh ditanggapi pentaukitan oleh Ibnu Khaldi atau Silakan Ustadz Ibnu Yai atau Ustadz Gus Hakim, Hakim? monggo, silakan. Monggo, silakan. saya Siapa? ini dulu. Jadi gini. Jadi ketika pihak yang bersangkutan belum puas dengan kesimpulan atau apa sih pertanyaannya, nah maka itu bisa menanyakan kembali, menambahkan waktu berarti ke yang pihak ke pertama itu, dan ketika seperti itu tidak memotong waktu. Kurang lebih seperti itu. Dan waktu belum dimulai. Dan sekarang kan bagian Ustadz Ibnu Khaldi, tapi Ustadz Ibnu Khaldi kan belum paham nih gitu kan, misalnya maksud pertanyaan Kiai Syarif. Nah, maka itu belum kita hitung ketika masih kesulitan memahami maksud daripada Kiai Wali itu. Begitu ya, kurang lebih ya. Iya. Oke. Boleh. Lanjut, Silakan, siapa? lanjut. Ustadz Ibnu Khaldi silakan. atau Ustadz Hakim? Tim 2, maksud Nah, saya tim 2, monggo. Saya dulu. Monggo. Oke. Untuk lebih memantapkan dulu ya, menambah Bismillahirrahmanirrahim. Di sini masalah wali, masalah ketika kita membahas masalah tingkahnya atau haliyahnya seorang wali, maka apa yang harus kita lakukan yaitu kita harus berhusnudzon terhadap tingkahnya para wali, atau kita harus pasrahkan arti tersebut. Soalnya begini, ketika ada perkataan seorang wali yang itu mengarah terhadap perkara yang murtad, maka sikap kita seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana beliau di dalam salah satu kitabnya berkata, banyak terjadi dari syatohatil aulia. Ini masuk syatohatil aulia. Seperti contohnya Abi Yazid yang berkata, subhani ma fil jubbah wairullah wa qaulil Hallaj, dan juga perkataannya Al-Hallaj anal haq atau anallah ya, wa nahwi dzalik mimma la yakhfa min kalimatihim wa isyaratihim allati zahiruha intiqadun wa batinuha itu haqqun, kecuali illa inda ahlil makti wal inadi, kecuali bagi orang yang ahli benci, wal inadi dan ahli angas, ahli menentang, ahli durhaka,
Seperti itu dulu penegasan dari saya. Monggo. Oke. Eh, langsung dari apa tanggapan dari apa itu wali TikTok tadi tentang di satu redaksi mengatakan fitil kalwaibah, di redaksi yang lain mengatakan fil waridah. Sebetulnya secara makna tasawuf itu sama. Karena waridat itu maksudnya pemberian yang apa itu yang berindikasi kepada ilahiyah. Pemberian dari Allah yang berupa keadaan yang pada saat itu di luar kesadaran. Bukan di luar kesadaran sampai tidak sama sekali. Akan tetapi di sini tertutupi dengan kecintaan kepada Allah atau dengan halut tafarrud bersama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini tentang perbedaan redaksi yang ada di Masra'ur Rawi dan di apa itu yang di Syarhul Aini ya, di Syarhul Aini. Kemudian yang kedua yang dari Gus Aziz Jazuli, ini sebetulnya Gus Aziz Jazuli ini mau membahas tentang apa itu turuhat atau membahas tentang kalimat al-muhimah daripada para wali Allah atau membahas ketokohan Fakihul Muqaddam. Kalau mau membahas tokohan Fakihul Muqaddam itu terkait nasab nantinya. Seperti itu terkait nasab Ustaz, nanti. mohon maaf Ustaz. Ya. Timernya udah habis. Ya, Oke, udah habis. betul. Karena ini ya timer yang ada inilah timer baru dari harusnya penerusan ya timer dari Ustaz Hakim tadi dilanjut ke Ustaz Ibnu Hadi, tapi timer yang di sistem ini kan dibuat baru lagi kan. Oke. Iya, itu hanya perkiraan tadi apa namanya? Ini penambahan sudah waktu saja. Stabil ya. Ya, yang statement Gus Aziz Jazuli itu diperjelas lagi. Apa mau membahas nasab, apa mau membahas tingkahnya Sayyidina Al-Fakih Muqaddam. Ini Mas Hakim, Mas Aziz menanyakan perihal itu bukan membahas nasab, membahas ada nggak ulama-ulama di zaman hidupnya Fakihul Muqaddam yang mengakui bahwasanya ada orang yang namanya Muhammad bin Ali. Sebentar, Ustaz Halim. Sebentar. Ini kan waktu nanti di saya yang kedua. Sebentar, Ustaz Halim. Oke. Iya. Sebentar. Kita ambil alih dulu sama moderator ya. Supaya Oke. kondusif kan, tetap tidak ada kita konsisten, tidak ada sahut menyahut. Silahkan menyanggah atau tidak sepakat di timer yang sudah ditentukan. Supaya tidak ada sahut menyahut itu untuk menjaga supaya kondusif gitu kan. Nah, sekarang kita berikan waktu kepada tim satu untuk menjaga, walaupun Ustadz Hakim atau Ustadz Ibnu Hadi menekan misalnya saya minta King Kong Halim menjelaskan terkait yang tadi misalnya, tapi ternyata nanti itu dijawabnya itu bukan oleh Ustadz Halim, yaitu terserah saja gitu kan, walaupun tidak itu mewujudkan harapan dari Ustadz Ibnu Hadi, terserah saja. Jadi itu hanya harapan saja yang mau dijawabnya itu oleh Gus Aziz misalnya. Adapun nanti yang menjawab itu Ustadz Halim, yaitu terserah pihak yang bersangkutan gitu. Nah, kurang lebih begitu. Ya, silakan berarti sekarang ke tim kedua. Lanjut. Kok tim dua? Timer, moderator. Loh, Yang kedua ya. Tim satu ya? tim satu. Iya, tim satu. Maaf. Silakan Tim satu, ditanggapi ya, Ustaz lanjut. Halim. Baik, terima kasih. Yang pertama, kenapa Ustadz Aziz menanyakan tentang ketokohan? Dikarenakan ngapain kita membahas susah-susah panjang lebar, tapi yang kita bahas orangnya nggak ada, cuma fiktif. Bukan bahas masalah nasab. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz Hakim membahas tentang Imam Ibnu Hajar. Ya, di sini saya ingin menunjukkan kepada panjenengan bahwasannya Imam Ibnu Hajar sendiri itu memberikan hukum kepada orang-orang yang mengatakan kalimat anallah. Di dalam kitab, saya balik ya, mohon maaf. Di dalam kitab Az-Zawajir, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam bab Tirkul Akbar, ya, di halaman sekitar 40, baik, di dalam kitab tersebut ada kalamnya Imam Ibnu Hajar di sini bahwasanya penyebutan anallah meskipun bercanda itu tetap masuk dalam hukum
syirkul akbar, teman-teman. Ya, coba ini dibaca. Anallah walau mazihan. Artinya, ketika Ustadz Hakim mencantolkan nama Imam Ibnu Hajar, sedangkan Ustadz Hakim belum membaca kitab ini, ya tolonglah, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwasanya Imam Ibnu Hajar berkata seperti itu, menjustifikasi kalimatnya Anallahnya fakil muqaddam. Nah, itu tidak benar. Begitu Ustadz Hakim, terima kasih, monggo ditambahkan. Oke, berikutnya. Ya. Berikutnya adalah kenapa saya menanyakan bahwa Fakih Muqaddam itu adalah sosok yang historis atau tidak. Ini demi untuk mengaplikasikan dalam halul ghaibah itu, karena memang yang ada dalam kitab-kitab fikih itu memang menjelaskan halul ghaibah seperti apa, waridat itu seperti apa. Kemudian kita harus berhusnudzon kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di sini saya menanyakan, siapakah sebenarnya Fakih Muqaddam itu? Apakah beliau adalah seorang waliullah? Sementara saya sudah mencari kitab-kitab seperti At-Tabaqatul Kubra yang di sini menyebutkan tokoh-tokoh yang besar dari para aulia yang ada mulai dari generasi tabi'in dan sampai zaman beliau. Di sini karangan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Di sini saya tidak menemukan sosok tokoh yang bernama Faqihil Muqaddam. Begitu juga dengan karya yang lain seperti kitab Al-Kawakibud Durriyah dari Syekh, karya dari Abdul Rauf Al-Munawi. Di sana menjelaskan para tokoh-tokoh yang sufi, yang wali. Dan di sana Oke, waktu habis. Oke, silakan dari kelompok dua. Mohon maaf tidak menyita waktunya. Saya sekarang. Saya Oke, sebentar. Menanggapi Bang King Kong. Bang King Kong Halim. Ya. Yang dibahas. Ya, lanjut mulai. Yang dibahas, yang disampaikan oleh Bang King Kong Halim tentang perkataan Imam Ibnu Hajar, ya, di dalam kitabnya itu tadi, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan para wali Allah. Seperti itu ya. Tidak ada kaitannya dengan wali Allah. Itu kalau orang normal berkata anallah walau mazihan, orang-orang sadar ya, walau mazihan meskipun bercanda, ya, maka itu jelas. Nah, sedangkan di dalam kitabnya, ini kitabnya ya, saya spill dulu kitabnya ya. Nah, kitabnya namanya adalah ini. Ini ya kitabnya, Al-Fatawa Al-Hadisiyah lil Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahwasanya di sini jelas beliau mengatakan seperti perkataan Abi Yazid Subhani atau perkataan Al-Hallaj Anal-Haq, saya Allah. Unahwi dzalik. Ini memang secara memang secara zahir ini intikad, tetapi secara batin ini jelas hak, kecuali inda ahlil makti ini membahas wali Allah yang tadi, yang di kitab tadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan para wali. Makanya kalau King Kong Halim menyepil kitab, tolong dilengkapkan ya, coba nanti dilengkapkan kalau bantahan yang kedua kalinya untuk King Kong Halim, tolong diperjelas kitabnya. Monggo untuk Ibnul Hadi, ini waktunya cukup Saya menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk Bang King Kong Halim. Di situ mizah itu memang dalam keadaan sadar. Mizah tidak boleh. Bercanda dalam urusan agama tidak boleh. Beda dengan raf'ut taklif, dengan zawalul akli itu beda ya. Dengan mizah itu beda. Kemudian yang dari Bang Pagar Indonesia, ini Bang, seperti ini Bang. Untuk kita membahas tentang suatu permasalahan yang itu dilontarkan oleh seseorang, maka kita ketika menitik tekankan judul atau tema pembahasan tersebut, kita harus yakini dulu orangnya itu ada. Kalau sampean tidak yakin orangnya itu ada, nanti tetap ke pembahasan nasab lagi itu nantinya. Kalau ke pembahasan nasab, berarti nanti kembalinya nanti tetap berkutat ke syuhur wal istifadah. Sedangkan apa yang saya sudah sepakati dengan hostnya kemarin,
itu tidak membahas sama sekali tentang nasab. Atau kalau seumpamanya Gus Aziz Jazuli nanti mau beralih pembahasan ke nasab, maka nggak apa-apa untuk menentukan fiktif ataukah tidakkah Oke, muqaddam. waktu Itu dari telah sisi kedua habis. nanti. Oke, mungkin bisa ditanggapi oleh Gus Aziz. Kayaknya tadi belum sempurna terus ya Gus Aziz ini ya. Yang lebih aktif adalah Ustadz Halim. Silakan mungkin Gus Aziz menanggapi. Kita beri waktunya 3 menit. Ya, oke. Kenapa saya menanyakan kenapa Fakih Muqaddam itu tidak dihukumi dengan murtad? Ya karena satu, Fakih Muqaddamnya ada atau tidak, dan ini tidak ada kaitannya dengan nasab. Saya menanyakan tentang sosok Fakih Muqaddam ada atau tidak. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa meyakini. Berikanlah saya keyakinan bahwa Fakih Muqaddam adalah seorang wali gutu. Dia adalah seorang al-ghaus. Dia adalah seorang yang luar biasa. Sementara untuk Tabaqatul Auliya, baik itu yang disusun oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Abdul Rauf Al-Munawi, begitu juga dengan salah satu ulama Yaman Al-Buraihi, beliau tidak sedikit pun membahas tentang Fakih Muqaddam. Ulama Yaman sendiri loh. Bagaimana dengan ulama yang sementara ulama Yaman sendiri itu tidak menyebutkannya sama sekali, yang masanya jauh setelah Fakihil Muqaddam. Monggo silahkan dilanjut. Yai, Ya, saya menanggapi. Sampaikan Tadi dikit ya, sambil nunggu, Mas Hakim, waktunya habis. Ya. Ngapunten, 30 detik aja. Mas Hakim tadi menyatakan bahwa Imam Ibnu Hajar itu membedakan antara orang biasa dengan wali, kan begitu. Nah, pertanyaannya, siapa saksi di zaman itu yang mengetahui kalau Fakih Muqaddam itu wali atau sedang fana? Atau jangan-jangan Anda sedang termakan oleh omongan dari kitab-kitabnya Ba'alawi? Gitu loh. Coba dipikir dengan cerdas. Siapa saksinya? Monggo Ustaz. Sudah ya? Belum, ada waktu untuk kelompok 1. Yai Syarif mungkin menambahi atau yang lainnya. Untuk melengkapi data aja, untuk ke Ustadz Hakim sama Ustadz Khaldi. Seolah-olah Ustadz Hakim atau Ibnu Khaldi itu bahwa perspektif pengakuan anal haq, anallah itu dikecualikan kalau yang melakukan wali. Padahal apa yang disampaikan oleh Syekh Abdus Salam bahwa ketika wali menyatakan saya Allah, maka dia ditakzir sesuai dengan takzir yang syar'i. Wala yunafi al-wilayah li'annahum ghairu maksumin. Walaupun dia wali, kalau berani mengatakan anallah, anal haq, tetap ditakzir sesuai hukum syariat. Nah, itu dibaca itu teman-teman. Di kitab apa Ustaz? Fathul Mu'in. Nah, Kalau untuk saya tambahin ya. Kalau untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, kemudian Asyibli dan juga lain-lainnya itu adalah tokoh-tokoh historis. Catatannya ada, orang-orangnya pernah ada di muka bumi dan diakui kewaliannya oleh umat-umat setelahnya. Oke, waktu habis. Pemaparan yang sangat bagus dari kelompok 1. Silakan ditanggapi dengan bagus dan cermat agar nanti di bawah tidak ambigu, ditanggapi oleh kelompok 2. Terima kasih. Silakan dimulai dari Ibnu Khaldi. Sekarang di awal. Oke, sekarang saya di awal. Seperti ini. Dari Gus Aziz Jazuli sebetulnya bukan tidak ada kitab yang menerangkan. Cuma masalah percaya atau tidak terhadap kitab tersebut. Di Masra'ur Rawi itu juga kitab. Kemudian di Syarhul Ainiyah juga kitab. Cuma itu masalah kepercayaan atau apakah percaya atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian saya menanggapi dari Bang Wali TikTok. Betul. Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam itu menyatakan bahwasanya uzziroh. Orang meskipun wali mengaku dirinya anallah itu uzziroh. Tapi hal tersebut ini dikritik oleh Syekh Abi Bakr bin Syatto ad-Dimyati. Saya kira Bang Wali TikTok ini kurang cermat bacanya. Coba baca di syarahnya, di situ jelaskan. Wa qawlu ibnu Abdissalam yu'azzaru. Sebentar saya ya. Yu'azzaru wa qawlu ibnu Abdissalam yu'azzaru
waliyun qala anallah fihi nadharun. Alasannya sangat rasional. Li'annahu in qalahu wa huwa mukallafun fahuwa kafir. Karena kalau seumpamanya itu ditakzir karena dia termasuk orang yang mukallaf, maka itu termasuk kafir. Bukan wali lagi berarti kalau kafir. La mahalata. Wa in qalahu halal ghaibah al-mani alit taklif fa ayyu wajhin lit ta'zir. Maka atas dasar apa mereka mentakzir? Dia ingin mentakzir kan seperti itu. Jadi di sini apa yang dikatakan oleh Izzuddin bin Abdissalam di sini masih dinakduh oleh Al-Imam Abi Bakar bin Syatto ad-Dimyati. Jadi saya sarankan kepada Bang Wali TikTok ini kalau baca redaksi yang lengkap seperti itu. Monggo dilanjut. Sudah lengkap. Iya. Masih sebentar, masih ada waktu untuk kelompok 2. Mungkin bisa ditambahkan Ustadz Hakim, silakan. Ya, saya nambah. Untuk Gus Haji Jazuli, ya, karena Wali TikTok sudah dijelaskan oleh Kang Ibnu tadi. Jadi untuk Gus Haji Jazuli, ini kenapa kok Gus Haji Jazuli ini sekarang jadi ngotot mau membahas fakih muqaddam tokoh fiktif atau tidak? Sedangkan dari kemarin yang Saya lanjut. Untuk yang dari Bang Wali TikTok, apa itu Bang Wali TikTok dan Bang King Kong di sini, mohon dibedakan ya. Di antara halul ghaibah itu memang zawalul akli sudah. Maksudnya di situ masturul akli. Masturul akli itu banyak macamnya. Ada masturul akli bil mahabbah, ada masturul akli bil jinnah atau yang disebut dengan junun nantinya. Kalau mahabbah di situ kaitannya dengan para wali itu dikenal dengan halul waridat atau halul ghaibah. Makanya di situ taklif terangkat darinya seperti itu. Dan di dalam kitab yang lain seperti halnya dalam kitab Tadhkirul Auliya. Tadhkirul Auliya di situ dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terkadang mengangkat taklif. Oke, waktunya habis. Ngapunten, Laura. Silakan untuk kelompok 2 mungkin kelompok 1 untuk menanggapi. Monggo silakan siapa? Ini Ustadz Ustadz Hakim kan turun nih. Ustadz Hakim turun ini gimana nih? Lanjut ya tetap ya. Sebentar. Nah, Sebentar, Kayaknya mengajukan lagi. saya nggak terima apa yang disampaikan Ibnu Khaldi. Jadi apa Sebentar, yang Kiai. pernah di Fathul Kiai Wali, sebentar Kiai Wali. Kita kasih waktu ya, udah mulai ya. Ini sudah mulai semangat ini. Aku hanya dipatahin kamu. Timernya belum dikasih sama moderator timernya. Sebentar. Silakan dimulai, monggo Mbak Wali. Nah, Itu jelas ya, redaksi di matan ya. Gini loh. Dia itu langsung ke sarah dia tadi itu. Gini loh. Wa qalu Ibnu Abdissalam yu'azziru waliyun qala anallah fihi nadhar. Betul, memang perlu diteliti, ditelaah. Li'annahu in qalahu wa huwa mukallaf, kalau dia mengatakan anal haq atau anallah dalam kondisi taklif, haddu taklif, maka dia kafir. La mahalata la muhalata, tidak ada kemamangan lagi pasti ini. Wa in qalahu halal ghaibah, kalau diucapkan dalam tingkatan ghaibah, maka apa? Litaklif fa ayyu wajhin litakzir. Jadi kalau dalam keadaan sadar dia kafir, kalau dalam keadaan ghaibah dia ditakzir. Lalu kemudian Ustaz Ibnu Khaldi mencoba untuk apa itu namanya mengkonfrontasikan antara kaulnya Abdussalam dengan si pemilik Fathul Mu'in. Itu pun beliau tadi di dalam menarasikan itu seolah-olah bahwa kaulnya Abdussalam itu mentah, nggak seperti itu. Itu ada bayina yang sampai juga nggak teliti. Gini loh, ibaratut tuhfah wa qalu Ibnu Abdussalam yu'zaru waliyun qala anallah wa la yunafi fi dzalika wilayatu li annu ghairu maksum. Ini ya, bahwa orang wali yang mengatakan saya Allah, maka tidaklah sepi darinya, yakni perbuatannya itu janganlah kemudian hukumannya hilang gara-gara dia itu wali, karena wali pun tidak maksum. Nah, terkait ini maka harus melihat dari sisi pertimbangan, yakni nadhar. Ya annahu in kana ghaiban, kalau diucapkan dalam keadaan ghaibah sebagaimana yang di teks Syarhul Ainiyah, maka kondisi orang itu berarti hilang haddu taklif atau ghairu mukallaf.
maka tidak ditakzir. Nah, tapi kalau tidak dalam keadaan ghaibah, maka dia kafir. Intinya apa? Ghaibah yang dilakukan oleh faqih muqaddam dalam keadaan sadar atau tidak jelas menyalahi syariat. Begitu saudara. Udah tahu belum Ibnul Hadi itu redaksi yang dibacakan Ustadz Syarif di bagian mana coba? Saya pengen tahu. Sebelah mana di dalam kitab Fathul Mu'in? Ini Dan saya tambah ini dalam kitab Al-Mujairi. Ada. Ya tahu. dalam Garis sini keberapa itu sudah dibaca belum? ada satu kesepakatan sebenarnya. Ada satu kesepakatan bahwa apa? Satu, ketika seseorang itu menyatakan diri anallah dalam keadaan apapun, yaitu dihukumi murtad. Nah, kemudian kecuali dalam keadaan ghaibah, dan itu saya rasa kesepakatan. Sehingga saya pertanyakan ini, apakah faqih muqaddam menyatakan itu dalam kondisi ghaibah atau tidak? Betul. Siapa saksinya? Oke. Belum ada jawaban. Waktunya habis. Tim satu, maaf. Silakan. Ini maaf ya, saya Sebentar. informasikan. Ini Ustadz Ibnu Hadi silahkan mengajak temannya untuk sambil menunggu Ustadz Hakim karena ada kesempatan 3 orang kan. Silahkan mau mengajak siapa. Yang penting sesuai dengan ketentuan syarat diskusi tadi itu tertib. Silakan mau mengajak siapa nih rekannya yang di bawah nih. Enggak itu Bang Hakim ada. Kok bisa keturunannya Ibnul Hadi? Keturunan Ustadz dari Hakim faqih itu muqaddam. sebentar. Mohon tertib, Ustadz Kingkong Halim. Ini sudah saya undang berkali-kali. Tadi naik langsung turun. Beliau. Sinyal, mungkin Maaf, sinyal. sinyal, Ustaz, itu sinyalnya mungkin beliau. sinyal. Oke, nanti kalau ada dari pihak kami yang mau naikin saja seperti itu. Saya nggak paham siapa-siapa. Enggak, Saran saya kita saksi iya, itu betul. saksi apa keturunannya yang diundang ke sini. Jangan muhibbin lah. Kan seperti ini Bang Kingkong. Saya ini dapat kabar bahwasanya mau diskusi itu tadi sore dari kakak saya. Tadi sore saya dapat kabar itu. Saya kira nggak jadi. Soalnya nggak sesuai dengan apa yang sudah kita kita 5 menit Sebentar. Tolong kondusif. Nggak apa-apa, saya Ini sendirian. ada typingan dari Bentar. sebentar Ustadz. Ini ada typingan dari Ustadz Hakim. Aku multi gak diterima, maaf. Kami sudah terima, tapi Anda mendadak turun dan langsung saya undang. Saya cari, langsung saya undang. Ini masih ada. Undangannya masih ada di sini. Kalau saran saya Ustadz Hakim tolonglah tawasul ke faqih muqaddam. Beliau itu wali kutub lagi, Ustadzul Aqdab. Ini ya, saya screenshot ya. Ini belum diterima oleh beliau atau memang Ustadz Halim ini sinyalnya. Tapi saya kira sinyalnya beliau ini. Salah, Hakim. Oh ya, Hakim kok Halim. Ustadz Hakim saya kira sinyalnya. Ini undangannya aja belum diterima. Ruang suara langit seperti ini biar jalannya musyawarah ini kondusif dulu dan berjalan dengan hikmah. Mungkin kita lanjutkan dulu seperti itu. Oke, siap. Monggo. Gak apa-apa Biar saja ya. saya Ya, apa dulu. Oke, Dan siap. juga Ustadz Ibnu Hadi ya, yang kan di bawah ada yang yang mana baru ini? typing kan. Siapa Oke. Ustadz Ibnu Hadi begini, kan ada yang di bawah itu kan dari pihak Anda itu ada yang mau naik, kan kita nggak paham nih orang itu maksudnya itu begini. Dipikirnya mungkin ini diskusi yang biasa seperti koma-koma TikTok yang asal naik gitu kan. Mau merosting atau apa. Jadi kita belum bisa menaikkan itu kecuali atas izin daripada Ustadz Ibnu Hadi, dan sebaiknya itu begini, Ustadz Ibnu Hadi itu tolong naikin si Anu gitu kan. Nah itu baru kita naikin. Tapi kalau yang minta di bawah itu kita nggak naikin karena apa? Karena kita mengira bahwa orang yang ingin minta naik itu mengira bahwa forum kita ini forum seperti TikTok biasa gitu kan, yang ngobrol nggak ada aturan gitu kayak Ustaz. Ya, kita Oke. ini diskusi ibaratnya semi resmi, tapi ini di Komal TikTok. Mohon dimengerti yang di bawah ya. Jadi kita nggak sembarangan. Narasi 1 menit aja host. Nanti setelah ini Ustadz Ibnu Khalid boleh lah. Oke, loh. Asik aja sambil nunggu Ustadz Ustadz Hakim, maaf ini ya, ini saya yang nanti Sebentar, jadi Kiai Wali. salah paham di sini. Maaf, Yai Wali TikTok. Ini Ustadz Hakim typing multi aku, itu kan naik. Ini seolah-olah saya nggak naikkan. Padahal sudah saya undang, maaf ya, saya undang.
Sudah saya undang. Ini di sini nggak ada jenengan multi, nggak ada, Ustadz Hakim. Di Maaf. screenshot aja host, di screenshot untuk supaya bahwa betul host ini. Dan karena di layar saya pun nggak ada ini, nggak ada permintaan ini, nggak ada. Ya, karena Atau gini, sebentar, host sambil nge-screenshot, Ustadz Hakim keluar dulu dari TikTok, lalu masuk lagi coba. oh Barangkali iya ada ya, trouble. mungkin seperti itu. Nah, turunin aja. Ini narasi 1 menit setengah aja, host. Gini, host, nambahin untuk memperkuat. Di kitab yang sama kok. Di kitab yang sama nanti Ustadz Ibnu Khaldi juga bareng-bareng kita baca lah. Jadi Oke. menurut perspektif apa itu namanya, beberapa ulama diantaranya Ibnu Suraij, kemudian Qadhi Abu Ammar, terkait daripada Husain Al-Hallaj yang mengatakan anal haq, itu sebagaimana keputusan dari ahli-ahli fikih di zamannya waktu itu, siapapun yang mengatakan anal haq, maka orang itu boleh dipukul sampai dengan 1000 pukulan, sampai orang itu meninggal. Kalau lah nggak meninggal, maka boleh dipukul 1000 kali lagi. Dipukul 1000 kali nggak meninggal, maka orang itu boleh dipotong 2 tangannya, 2 kakinya, bahkan lehernya dipotong. Itu di kitab yang sama. Ustaz, dibacakan redaksinya Ustaz. Dikira Ini kapan waktu saya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Sebentar, sudah. Ibnu Suraij anil Husain Al-Hallaj lamma qala anal haq fatawaqqafa fihi Sebentar. wa Ya, qala wali hadza TikTok. rajulun Dimit aja. khafiyun ala amrihi wa ma aqulu fihi syai'an wa afta bi kufrihi bidzalikal qadhi Abu Amr wal Junaid Sebentar, wa sebentar. faqaha. Saya tanggapi, tenang. Saya sudah baca itu tadi yang dibaca wali TikTok itu. Iya, makanya aku itu baca kitab yang udah biasa dibaca aja kan gitu. Kita menyampaikan persepsi aja Ustaz, tenang gitu loh. Betul, betul. Artinya Sebentar. sedemikian dahsyatnya loh ketika ada orang tertangkap menyatakan anal haq atau anallah secara hukum syariat. Karena apa? Ustadz Ibnu Khaldi perlu panjenengan tahu, kita terpancing dalam tanda kutip untuk diskusi karena Ustadz Fatah itu tiba-tiba memunculkan kutipan kitab Fathul Mu'in, tetapi ketika kita tracking CD-nya sudah hilang. Itu Videonya Ustadz Ibnu dihapus. Khaldi. Paham ya? Sebentar. Kita kembali kepada tadi, meneruskan lagi ya. Barusan berbicara teknis itu kan. Sebentar. Masih berbicara teknis. Kita kembalikan kepada track aturan diskusi ya. Oke, Aturan gini. diskusi. Pokoknya tidak ada tambahan-tambahan. Moderator, karena ini kapan tadi sayanya, Tor, ya moderator? makanya Kapan gini saya Ibnu ini, Khaldi. Tor? Siap. Maaf Kok Ustaz, nggak ada waktu? karena tadi wali TikTok minta tambahan waktu, maka Lora Ibnu Khaldi akan saya berikan waktu 5 menit khusus Ya. untuk sesi ini saja. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Karena tadi tim 1 minta Oke. tambahan waktu loh ya. Oke ya, kita sepakat ya. Oke, terima Oke. kasih. Maaf untuk semuanya, semua sepakat karena Kapan tadi aja kalau Ustadz Ibnu Khaldi jangankan 5 menit, 15 menit aku kasih. Oke. Sip. Terima Monggo, kasih. monggo, Syukran. monggo. Apa, Ustaz? Karena apa? By data. Tapi kalau nggak by data, saya nggak mau. Betul. Iya, Betul. silakan Seperti ya ini. Ibnu Khaldi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disampaikan oleh Bang Wali TikTok tadi, semuanya itu benar, redaksinya benar. Cuma untuk penghamluannya di sini yang menurut saya kurang pas. Kenapa saya katakan kurang pas? Karena seakan-akan, bukan saya yang mengatakan nggak paham ya. Cuma seakan-akan beliau itu nggak ngerti apa arti redaksi fiqh nadharun. Kalau ada redaksi fiqh nadharun dalam kitab-kitab fikih, maka berarti di situ adalah intiqad kepada kepada pemilik daripada ro'yuh itu sendiri. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena hal tersebut terbukti dari perkataan-perkataan ulama yang lain. Di sini mengatakan ketika itu dikatakan dikatakan oleh para wali yang hali ghaibah mimma waqa'a li a'immatin minal arifin kabni arabi wa atba'ihi bihaqqin wa ma waqa'a fi ibaratihim mimma yuhim kufran ghayra muradin bihi dhahiruhu kama la yakhfa 'alal muwaffiqin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang dikutip oleh Bang Wali TikTok tentang tentang siapa itu, tentang Al-Hallaj. Yang kemudian Al-Hallaj tersebut nanti dihukum sampai mati. Di sini ulama berbeda pendapat tentang Al-Hallaj. Ada
yang balaghah fi ta'zimihi, tetap mentakzimi Al-Hallaj dengan puncak ketakziman, mengagungkan Al-Hallaj dengan puncak keagungan. Ada juga dari satu golongan yang menempatkan Al-Hallaj, mengkufurkan Al-Hallaj. Alasannya bukan karena letak nama Allahnya. Coba dilanjutkan ibaratnya itu. Alasannya kenapa? Li'annahu yuqtalu bisayfis syar'i. Itu yang menjadi ilat daripada dihukumnya Al-Hallaj tersebut. Li'annahu yuqtalu bisayfis syar'i. Karena Al-Hallaj itu telah dibunuh, dipenggal dengan pedang melalui hukum syariat. Berarti kalau dibunuh secara hukum syariat, berarti itu sudah had. Nah, itu. Makanya di sini yang ketiga yang perlu difahami oleh Bang Wali TikTok, membedakan antara had dengan takzir. Kalau had itu sudah terpatri, sudah jelas hukum-hukumnya diatur oleh syariat. Kalau takzir tidak harus, terserah sultan nantinya. Makanya di sini ketika dihad, apa yang dinadzur oleh Fathul Mu'in di sini ketika dinadzur, maka di sini bentuk nadzur yang disampaikan oleh Fathul Mu'in di sini kepada Izzuddin bin Abdissalam ini rasional. Kenapa? Karena ketika semuanya kufur di sini bukan takzir lagi, tapi di sini had sudah. Karena termasuk keriddah. Orang murtad itu kan dua. Yang pertama ustutibah, harus dimintai untuk bertobat. Kalau tidak ya yuktal, harus dibunuh. Kan seperti itu. Kalau seumpamanya di sini fi halil ghaibah, tidak termasuk taklif, maka di sini tetapnya maksudnya tetap di sini tidak bisa ditakzir. Karena tidak ada gunanya mentakzir orang gila dan tidak diperbolehkan. Ini saya mengatakan gila di sini bukan saya menyematkan kata-kata gila kepada Faqihul Muqaddam. Mohon maaf ya, nanti takut di-framing saya. Seperti itu. Ini saya mengatakan gila di sini maksudnya gila cinta kepada Allah. Sehingga nantinya mastur. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat dari Gus Aziz Jazuli. Ini yang saya heran kepada Gus Aziz Jazuli ini, kok bisa mau membahas sesuatu lafaz yang beliau sendiri tidak meyakini orangnya itu ada. Kemudian mau menyematkan kata-kata riddah dan kufrun. Mau disematkan kepada siapa? Sedangkan dalam konteks apapun itu pasti ada objek, subjek dan predikat. Ketika ada perkataan itu namanya predikat. Kemudian objeknya siapa yang mau kita hukumi? Kalau sampean sendiri itu tidak percaya kalau itu tokoh historis. Kalau kita tidak percaya untuk tahap yang pertama saja itu kita sudah tidak bisa melalui, maka itu percuma kita membahas yang poin kedua. Yang kita bahas di sini tentang lafadznya, lafadz yang seperti ini ketika dilontarkan oleh wali, ini hukumnya seperti apa? Indal ulama, bukan indah kita. Oke. Stop dulu pihak ke satu, stop dulu jangan narasi jangan narasi. Sebentar kita tawarkan ini di bawah Lora Ibnu Khaldi itu ada Askoli, Habib Askoli, atau itu bisa Anda mau ditemani beliau atau bagaimana? Ustadz Hakim, itu sudah saya silakan mengajukan Askoli, boleh naik. Silakan, disepakati sudah. Ya, dan yang baru masuk juga harus paham terkait ketertiban ya, karena ini bukan diskusi yang seperti biasa, tapi ya semi resmi formal ya, ada beberapa ketentuan-ketentuan gitu. Apabila nanti kita itu menyekip atau menyetop itu karena aturan yang sudah disepakati. Yang baru gabung ini siapa? Ustadz Askoli ya, Habib Askoli. Assalamualaikum, Habib Askoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya himbau lagi kepada Ustadz Hakim. Ya, maaf ya, Anda dari tadi udah saya undang 3 kali. Monggo naik. Ya. Siap. Apa namanya? Habib Askoli sepakat ya dengan tata tertib yang ada ya? Yang mana ya, besar? Yang ditulis tertera di itu tuh ya, di gambar antum itu. Iya, bahwa kita itu akan nge-mute kepada yang berbicara di luar waktunya dan tidak bisa ada interupsi. Oke.
Saya Oke. cuma paling izin saya tidak bisa on cam ya. Oh, Iya, kenapa? nggak Ini masalah, aturannya nggak on apa-apa. cam. Kalau on cam saya hanya mau ketika diskusi offline mau saya. Kalau on izin, makanya saya izin Ya, ini. nggak ma- Makanya saya izin. Ya. Yang penting Bagaimana, sepakat ketika apa saya tidak? nunjukin, yang penting ketika saya nunjukin data saya buka kamera. Oh, begitu. Boleh, boleh, Oke. boleh, boleh. Hmm. Nah, itu masuk. Mungkin Oke. host ditunjukkan dulu itu apa sih namanya tata tertib saya biar dibaca dulu dan sebagai pedoman untuk beliau ya yang tadi kita nggak sempat mendengar mungkin. Nah ini seperti ini ya. Bisa dipahami ya? Oke, siap. Ya. Oke, sudah ya. Silakan moderator Baik. ambil alih. Terima kasih. Oke, sekarang untuk waktunya tim 1 kembali normal waktunya karena tadi tambahan 5 menit bagi Laura Ibnu Khaldi itu adalah Host izin ngomong terkait Hakim sebentar. Ustadz Hakim yang terhormat izin mohon maaf supaya enak lebih baik sampean rubah dulu menjadi akun publik jangan privat. Nanti akan memudahkan untuk bisa dinaikkan. ya. Sekali lagi Ustadz Hakim untuk sementara waktu akunnya dirubah dulu yang privat menjadi publik karena barusan aku lihat akun panjenengan privat. Terima kasih. Oke, atau mungkin kalau belum diupdate dulu, kemudian di restart naik lagi, tidak apa-apa. Itu mungkin seperti itu kayaknya. Sudah saya undang berkali-kali. Oke, ini karena sangat seru ya. Ini diskusi yang sebenarnya kayak gini sebenarnya harusnya. Oke, terima kasih. Untuk tim 1 kami persilakan dengan waktu 3 menit. Siapa kira-kira? Gus Aziz lanjut. Gus Aziz, monggo Gus Aziz. Waktu dan tempat kami persilakan. 3 menit. Oke, baik, terima kasih kepada host yang memberikan saya kesempatan untuk berstatement. Jadi kalau saya dikatakan bahwa kenapa saya itu mengomentari atau menghukumi seseorang yang dia itu apakah fakta, apakah dia sosok yang historis atau tidak, itu memang pertanyaan awal. Dan pertanyaan awal ini dari tadi tidak terjawab. Lalu bagaimana bisa kita ini melanjutkan pada poin-poin yang berikutnya? Sementara untuk membuktikan bahwasanya faqihil muqaddam itu adalah seorang wali atau tidak, lalu kemudian kita aplikasikan hukum yang terdapat dalam fikih ini kepada faqih muqaddam. Makanya saya tanyakan tadi, siapa yang mengakui kewalian faqihil muqaddam dari kalangan internal, dari kalangan eksternal? Karena untuk tokoh-tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Khalaj dan lain sebagainya, itu baik itu dari data eksternal ataupun internal itu ada. Lalu faqih muqaddam itu bagaimana? Statusnya itu apakah seorang wali dari data eksternal dan internal? Apakah ada yang menyebutkan faqih muqaddam sebagai seorang wali sehingga dia itu berada dalam kondisi al-ghaibah atau mendapatkan waridat dari Allah Subhanahu wa taala? Gitu, monggo Ustaz Ibnu Khaldi untuk menjawabnya nanti di kesempatan berikutnya. Monggo untuk melanjutkan ke Wali Hikmah kata Ustaz. Ya, Oke, ada waktu 1 menit setengah. Saya sampaikan persis sudah seperti Mas Aziz bahwasanya Al-Hallaj itu ada saksi-saksi hidup dan diakui. Namun kalau Faqihul Muqaddam siapa ulama? Padahal di kitab Syarhul Ainiyah ini pangkatnya Faqihul Muqaddam itu syekh, cek pimpinan syekh, kemudian pimpinan imam. Bayangin coba, siapa yang harusnya orang itu terkenal begitu loh. Nih, saya buktikan di situ. Seperempat menit apapun yang disampaikan Ibnu Khaldi di dalam kitab Fathul Mu'in sebentar Gus Salim sebentar. Yang jelas Husain Al-Hallaj itu dihukum. Artinya pernyataan dia yang mengaku anal haq mendapatkan hukuman. Apalah itu, mau pakai perspektif saifus syariah atau apa, yang jelas itu secara hukum syariat mendapat hukuman, berarti Husain Al-Hallaj salah di mata syariat. Begitu teman-teman. Matur nuwun. Ya. Nah, ini saya tambahkan. Nih, Faqihul Muqaddam. Ini gurunya para guru, setiap guru nih, imamnya setiap imam. Siapa yang tidak mengenal dia? Harusnya begitu. Siapa saksinya? Oke, lanjut. Ada 10 detik, silakan 10 detik masih Ya, sisa. kita kasih diskon buat mereka nyari Ya, saya saksi. pertajam kembali untuk teman-teman yang di bawah, apapun yang disampaikan Ibnu Khaldi
terkait Husain Al-Halat di kitab yang sama. Oke, waktu mendapatkan hukuman. habis, saudara-saudara. Berarti bersalah. Silakan untuk Terima tim kasih. 2. Saya Silakan izin ya. untuk tim 2. Saya Idul Kodi. Oke, Gimana? silakan. Saya izin ya Oke. menjawab. Oke, Oke, Rafathar. silakan Tiga untuk menit. Habib Askoli, Baik. waktu 3 menit. Ya. Sebentar, izin sebelum saya Silakan. jawab, saya ingin memperjelas pertanyaan Gus Aziz Jazuli biar saya tidak salah dalam jawab. Tadi apa terakhir? Monggo, bantu dong. Ya, siap. Pertanyaan Gus Gus Aziz Aziz. Jazuli tadi. Silakan Gus Aziz. Apa? Berikan bukti akan kewalian dari pengakuan para ulama-ulama dari kalangan eksternal dan internal akan kewalian Oke. Fakil Muqaddam. Baik, siap. Terima kasih. Siap. Bisa dimulai Bisa. Habib Askoli. Waktu 3 Ya. menit dipersilakan untuk Habib Askoli. Izinkan besar layar saya, izin ya. Oke. Apakah ada ulama yang mengakui kewalian beliau? Tentunya ada. Saya ambil dari eksternal saja, dari kalangan eksternal. Di dalam kitab Qiladatun Nahar fi wafayati a'yanid dahr, ya, ta'lif al-imam lagi al-alim, kemudian al-mu'arrikh al-faqih Abi Muhammad At-Tayyib bin Abdullah bin Ahmad bin Ali ba Makhrumah. Oke ya. Ini kitab Qiladatun Nahar khususnya di juz kelima. Juz kelima halaman 230. 230 beliau menyebutkan Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali. Siapa beliau itu? Nah, ini kalau tanya dari mana referensinya, banyak referensi di sini. Di sini ada Al-Jawhar Syafaf, ya kan? Kemudian ada Al-Barqul Musyiko, jelas sudah. Nah, kemudian siapa itu Al-Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Jalil Dzul Majdi Al-Asil. Al-Majdi Al-Asil wal Manhil Jazil wal Manasibi Al-Aliyah wal anwar mutalaliya wal ahwal as-sadiqah. Nah, ini penting ini. Wal karamatul khariqah. Tidak mungkin kalau seorang disebutkan ada karomat kalau dia bukan wali. Wal maqamatu as-samiyah. Wal barakatun namiyah. Qudwatul arifin wa mursyidus salikin. Asy-Syarif Al-Hasib An-Nasib Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah wa yuqalu lahu Abdullah aidan ibn Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Ini saya rasa sudah cukup. Ya, begitu panjang sekali laqab buat beliau yang disebutkan oleh dalam kitab Al-Qiladatun Nahar. Qiladatun Nahar, ya. Kalau tadi dikatakan tidak ada yang menyebutkan, ini jelas ya di juz kelima menyebutkan manaqib daripada Sayyidina Faqih Muqaddam, ya. Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kalau bertanya referensinya, sini ada referensinya. Al-Jawhar Syafaf, ya, juz ke-1 halaman 77 wal Barqatul Musyiko. Saya rasa itu aja cukup, ya. Monggo dibantah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama terkait Juli, di sini dengan tilkal ghaibah itu sudah bisa difahami bahasanya ini wali dari redaksi lafadznya, dan al-waridah itu juga wali. Apa itu redaksi yang mengarah kepada wali. Kemudian dari Bang Wali TikTok. Oke, di sini waktunya habis. Oke, maaf Lora. Mungkin bisa ditanggapi 3 menit dari tim 1. Saya nanggapi dulu. Nah, kita Ya, sebentar Ustaz Alim. Sebentar Ustaz Alim, sabar. Setelah dikasih oleh si moderator. Mulai Ya. gitu. Nah, biar enak. Oke Ustaz Halim untuk menanggapi atau menyanggah dari pernyataan tim 2. Dimulai dari sekarang. Oke, dia mengatakan di dalam kitab Qiladatun Nahar. Pertanyaannya, orang yang mengarang kitab itu hidup di abad keberapa, hidup di tahun berapa. Kemudian dia menemui langsung tidak mengetahui. Atau kalau memang tidak mengetahui, siapa orang yang hidup di zamannya Faqih Muqaddam yang melihat langsung bahwasanya Faqih Muqaddam itu seringkali gaibah.
seringkali fana. Berapa kali dia fana? Muridnya bisa nggak menjelaskan hal itu? Nah, siapa muridnya? Monggo, silakan. Oke, saya tambahi. Masih ada waktu. Saya Ya. tambahi bahwasannya untuk kitab Qiladatun Nahar itu merupakan karya dari seorang ulama Bamahroma itu ya, Thayyib Bamahroma. Nah, kalau melihat dari referensi-referensi yang digunakan olehnya itu ada Tarihul Kabir Al-Yafi'i, di situ tidak ada Faqih Muqaddam. Kemudian Tarikh Al-Khazraji Baha Al-Janadi, itu tidak ada Faqih Muqaddam. Kemudian ada Tarikh Ibnu Hisban, tidak ada Faqih Muqaddam. Kemudian ada Jawharus Syafaf karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Kemudian ada Ali Al-Burqatul Musyiqah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, itulah baru yang ada keterangan dari Faqihul Muqaddam. Nah, kalau misalkan kita itu mengacu kepada kitab Al-Burqatul Musyiqah, kemudian Al-Jawharus Syafaf, maka itu kalau kita menelusuri mukaddimah dari kitab ini itu 70 atau sampai 80% sumbernya dari Ba'alawi sendiri. Artinya yang mengatakan bahwa Faqih Muqaddam adalah seorang wali, ya Ba'alawi dia baik. Begitu. Sebenarnya nggak ada. Ini semuanya dari Betul, di dalam sumber mukaddimahnya ada tuh. internal yang kemudian dikutip oleh ulama-ulama berikutnya seperti Qiladatun Nahar ataupun yang lain. Saya sudah menelusuri kitab itu. Ustaz Dan saya jelaskan manuskrip supaya Qiladatun dibawa Nahar dan itu ada. paham. Gus, kitab Qiladatun Nahar karya daripada Bamahromah abad berapa biar dibawa paham? Nah, Mahromah abad 10. Abad 10 Hijriah. Sementara abad Faqih Muqaddam 10 Hijri, teman-teman. Wafatnya, Nah. matinya Faqih Muqaddam tahun berapa coba? Matinya Faqih Muqaddam itu 653. Nah, Nah, kalau misalkan seperti Syabdul Qadir Al-Jailani itu memiliki murid, siapa namanya, karya dari siapa namanya, La ilaha illallah, Shahibul Umdah itu catatan sezaman sangat banyak untuk Syabdul Qadir Al-Jilani. Nah, Faqih Muqaddam yang makamnya itu lebih luhur daripada Syabdul Qadir Jailani, mana catatan sezamannya, mana catatan eksternalnya. Sementara untuk Qiladatun Nahar dan juga Al-Jawharus Syafaf itu adalah internal semua. Semuanya adalah muhibbin, para habaib. Begitu. Monggo tambahkan. ketika seseorang mendapat informasi dari seseorang yang itu pembohong sekali, Waktunya habis. Alhamdulillah seru. Ini kalau diskusi resmi kayak gini, mematuhi aturan, kita mendapatkan ilmu, bukan caci maki, dan insya Allah persaudaraan silaturahim sesama pribumi tetap terjaga. Monggo kita beri waktu. Nah, itu merah lagi. Itu Ya, merah siap. lagi Ke sinyalnya. pihak Di tim kedua, 2, silakan ya. tim 2. Akan dimulai dari siapa dulu untuk menanggapinya? Monggo tim 2. Sebentar ya, saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ustaz. Sebentar saja. Monggo. Oke, tafadhol. Oke, Nah, monggo. ini mau dimulai timnya dimulai ya. Saya hanya sebentar. Iya. Tadi itu perlu Bicara diperjelas untuk Kang Kiko Enggak. Halim masalah kitab. Ibarat yang Ustaz dibawakan Hakim. oleh Kang Sebentar Kiko Ustaz Hakim. bahwa- Sebentar, Ini Ustaz Anda Hakim. menyanggah atau menegaskan? Bicara teknis. Kalau bicara menyanggah Kang teknis Kiko Halim kita yang tadi. belum Oh, hitung menyanggah, oke. waktu. Iya, Sebentar, Ya, yang berarti dikatakan. mulai. sebentar kita mulai dulu Kang Hakim. Sebentar ya, biar tadi Iya. nanti tidak ada framingan gitu. Maaf nggih. Iya, Oke, kita waktu. mulai Waktu. untuk Ustadz Hakim dimulai dari sekarang. Ya. Untuk Kang Kingkong Halim, kitab yang tadi yang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, tolong itu diperjelas lagi karena di sana tidak sama sekali tidak ada kaitannya dengan wali Allah. Dan untuk Gus Aziz Jazuli itu sama sekali ya Gus, masalah Faqih Muqaddam ini yang disesatkan oleh mereka karena di kitab Syarhul Ainiyah ya di sana jelas karena Faqih Muqaddam mengaku anallah, jadi tidak ada kaitannya dengan fiktif atau non fiktif seperti itu. Ya sudah, biar Ibnu Khatti dulu karena Ibnu Khatti yang lebih tahu dari tadi. Saya sibuk dari tadi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya mau menanggapi Gus Aziz Jazuli tadi yang mengatakan bukti daripada kitab yang disampaikan oleh Habib Asqali tadi. Ini yang pertama, kembalinya kitab sezaman. Berarti pembahasan nasab.
kalau kitab sezaman itu disyaratkan, monggo tampilkan referensinya. Kalau itu ada persyaratan kitab sezaman. Yang kedua, tolong berikan satu bukti daripada nasab yang soheh, yang sampean anggap soheh, yang lengkap sesuai dengan teori berpikir jenengan. Satu saja. Kemudian yang kedua, ini cuma melebar. sebentar. Jangan, kan itu dilarang komentar. Yang kedua, dari Bang Wali TikTok, di sini seperti ini Bang Wali TikTok. Ini sampean tadi mengatakan Ibnu Surej. Kemudian di sini Anil Husain Al-Hallaj, lamma qala al-haq fatawaqqafa alaih, fatawaqqafa fihi. Wa qala hadza rajulun khafiyun alayya amruhu. Atau khufi alayya amruhu. Di sini Ibnu Surej saja ketika ditanyakan tentang Al-Hallaj, maka beliau mauquf. Saya mauquf tentang orang ini meskipun mengatakan ini dan itu. Alasan yang paling pokok yang ada di sini adalah li'annahu kutila bisayfi syar'i, sehingga wajarabnul mukri tab'an li ghairihi ala kufri man syakka fi kufri ta'ifatin kabni Arabi alladzina zahiru kalamihim inda ghairihim al-ittihad wa huwa bihasbi ma fahimuhu min zahiri kalamihim walakin kalamu haula'i jarin ala istilahihim. Sebagaimana saya sebutkan di awal statement saya berbicara, idzil lafdzul mustalah alaihi haqiqatun fi ma'nahul istilahi majazun fi ghairihi. Itu yang menjadi poin, sehingga ulama memberikan satu kaidah dasar untuk memahami hal tersebut ketika ini wali annahu qad yasduru 'anil 'arif billahi idza istaghraqa fi bahri tauhid wal irfan bihaitsu tatma'innu fi dzatihi wa sifatuhu fi sifatihi. Maaf Lora. Enggak ada ya? Maaf Lora. Jadi begini, sesuai kesepakatan awal bahwa boleh interupsi tapi jangan pakai narasi, jangan bahasa ucapkan saja interupsi gitu kan. Nah, nanti kita sebagai host akan menyetop dulu ke si pihak yang sedang diinterupsi, apakah berkenan diinterupsi. Ketika berkenan maka yang interupsi boleh mengajukan pertanyaan, dan harus ingat konsekuensi adalah waktu akan dimulai dari awal lagi kepada orang yang diinterupsi. Begitu ya, tadi itu ya? Iya, betul. Ya, tapi nanti itu dengan bahasa interupsi ya, jangan enggak sebentar, bukan begitu. Jangan itu. langsung ke sanggah tapi interupsi begitu. Instruksi ke host dulu, instruksi ke host. Seperti ini. Interupsi dulu. Oke, ya host. Saya sebetulnya bukan tidak mau membahas tentang keberadaan Faqihil Muqaddam. Cuma di sini tema yang kita sepakati adalah ini sebentar, ini minta tambahan waktu atau bagaimana ini? Siap. Enggak instruksi ke host. Enggak interupsi. Ini belum. Pengen ngobrol sama hostnya, jangan dikasih waktu dong. Hostnya kecil banget sih, orang pengen ngobrol. Oke, sebentar. Cuma ini untuk mengarahkan biar diskusi ini sesuai dengan tema yang ada. Soalnya nanti kalau kita membahas tentang eksistensi daripada Faqihil Muqaddam, maka itu erat kaitannya tadi Ustaz Jazuli menyinggung tentang kitab sezaman lagi. Itu erat kaitannya dengan menelusuri terhadap fiktif atau historis seorang. Oh iya. Ketika mengatakan fiktif atau historis, maka di situ erat kaitannya saya terima pesan Anda. Saya terima pesan Anda itu begini. Itu biar ditanggapi oleh tim 1 atau tim 2, bukan kehendak saya, itu bukan wewenang saya. Sesuai yang tadi saya utarakan di awal, sebetulnya bahwa boleh saja pihak ke-1 atau kedua keluar tema, tapi pihak yang bersangkutan boleh menanggapi atau enggak. Ketika misalnya tadi Gus Aziz dirasa menurut tim pihak kedua keluar tema, misalnya dianggapnya menurut pihak kedua, ya sudah saja, kalau nggak mau jawab abaikan saja. Itu begini, Lora Ibnu Khaldi misalnya